Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hamdani dengan NIM 18030032. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester yang diampu oleh Bu Astika Yuning Tias, Eskom MCS. Nah, di sini merupakan pertanyaan dari UTS pemrosesan data terdistribusi. Nah, di sini ada gambar use case aplikasi apotek Galuaras. Oke. Pertanyaan pertama ialah berdasarkan gambar gambar ini, buatlah kelas diagramnya. Jadi saya sudah membuat kelas diagramnya. Nah, ini merupakan kelas diagramnya. Oke. Langsung saja saya akan menjelaskan kelas diagram ini, yaitu kita menjelaskan dulu setiap database-nya atau setiap kelasnya. Di sini ada pembeli. Pembeli mempunyai atribut nomor antri, kode obat, total biaya dengan tipenya integer, varchar, dan integer untuk total biaya. Terus ada metodenya order obat dan bayar. Terus ada database order. Di sini ada kode ordernya dengan tipe datanya varchar. Terus ada metodenya order obat. Terus di sini ada subnya, yaitu di sini tanpa resep, mempunyai atribut nama obat varchar, terus ada keluhan sebagai metodenya, dan juga ada dengan resep kode obat varchar. Setelah itu ada database obat dengan atribut kode obat, nama obat, dan harga obat dengan metode input obat, cek obat. Terus ada database kasir dengan atribut username, password, nama kasir dengan metode login, input obat, cek obat, bayar, cetak faktur, dan laporan. Terus ada database faktur, nomor pembelian, kode order, nama obat, harga obat, dan total biaya. Terus di sini ada database laporan. Database laporan di sini ada atributnya laporan data obat, laporan penjualan, dan mempunyai metode laporan. Terus yang terakhir database pemilik apotek dengan atribut username dan password, terus mempunyai metode login, cek obat, dan laporan. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan hubungannya. Jadi bisa dilihat di sini antara pembeli dengan order. Kita melihat dari segi pembeli. Dari segi pembeli pasti mempunyai banyak orderan, tidak cuma satu. Tetapi pembeli juga tidak harus mengorder. Kalau misalnya obatnya tidak ada, maka di sini tertulis 0 titik bintang yang mempunyai maksud 0 atau lebih dari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari segi order. Di sini satu, mengapa? Karena kalau kita melihat dari segi order, ialah satu order pasti di order dengan satu pelanggan, atau satu permintaan pasti di order dengan satu pelanggan. Tidak mungkin satu order dimiliki dengan banyak pelanggan karena sudah ada kodenya masing-masing. Setelah itu ada hubungan antara order dan obat. Nah, di sini satu titik bintang, satu titik bintang. Kalau kita lihat dari segi order, misalnya satu pengorderan obat pasti itu tidak hanya meminta satu, melainkan banyak. Maka di sini ditulis satu atau lebih dari. Nah, terus kalau kita melihat dari segi obat, setiap obat pasti itu diorder oleh banyak orderan. Maka di sini ditulis satu lebih dari. Terus kita lihat dari segi obat, bahwa satu obat atau lebih bisa dilihat atau bisa di input oleh kasir. Maka di sini tulis satu atau lebih. Dari kasir, satu kasir atau lebih bisa mengakses obat atau bisa menginput obat, maka ditulis satu atau lebih. Terus ya, kita lihat yang sedikit berbeda. Misalnya yang nah ini laporan dan pemilik apotek. Nah, kita lihat di sini satu laporan hanya bisa dibaca oleh pemilik apotek. Pemilik apotek kan satu. Nah, kalau kita lihat dari pemilik apotek berarti
pemilik apotek hanya membaca satu laporan yang terkirim setiap bulannya misalnya gitu. Nah, di sini kita lihat juga yang berbeda. Di sini ada satu, di sini satu atau lebih dari. Kalau kita lihat dari segi pemilik apotek bisa mengakses berbagai obat, satu atau lebih dari obat, maka di sini satu di sini. Nah, satu. Terus kita lihat obat, satu obat hanya bisa diakses oleh satu pemilik apotek. Nah, karena pemilik apotek cuma satu. Nah, di sini tulis satu. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa di sini mempunyai berbagai macam relasi ya. Relasi atau garis-garis. Kita lihat di sini ada garis yang ujungnya anak panahnya hitam, ada yang putih, terus ada yang nggak punya anak panah. Nah, kita bahas terlebih dahulu bahwa garis yang tidak mempunyai anak panah ini dinamakan relasi asosiasi, di mana setiap kelas atau database yang saling terhubung bisa saling meminta atributnya. Misalnya kasir ingin meminta atribut dari laporan data obat. Nah, terus laporan bisa meminta username, password, dan nama kasir. Nah, di situ. Seperti itu. Sekarang yang ada anak panah hitam, kasir dan faktur. Nah, kasir bisa meminta atribut dari faktur, tetapi faktur tidak bisa meminta atribut di kasir. Seperti itu. Ini sama juga asosiasi. Nah, sekarang yang anak panahnya putih ini dinamakan generalisasi. Generalisasi yaitu relasi yang mempunyai hal-hal yang lebih spesifik. Nah, misalkan pembeli kan tidak mesti punya resep, tetapi juga datang cuma hanya ingin membeli satu obat dengan modal keluhan, maka di sini ada tanpa resep dengan resep. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya, mencocokkan dengan gambarnya. Kita lihat di sini pembeli bisa mengakses pembayaran, terus ada cetak faktur, terus ada resep, tanpa resep, dan cek data obat. Oke, kita lihat di sini pembeli. Di sini saya jadikan satu pembayaran sama faktur, makanya di sini ada nomor pembelian sama kode order. Ini terus saya tambahkan satu database yaitu order supaya bisa menjelaskan lebih rinci, yang makanya tadi ada generalisasi, tanpa resep sama dengan resep, terus ada obat. Nah, dari pembeli sini order baru ada obat. Setelah itu kasir di sini ada melakukan pembayaran, cetak faktur, input data obat, terus login, cek data obat. Kita lihat di sini kasir ada login, input obat ke sini, terus ada cek obat di sini juga, cek faktur, cetak faktur dia ke sini, laporan dia ke sini. Oke, sekarang kita lihat untuk pemilik apotek bisa cek data obat sama laporan dan login. Yang pemilik apotek bisa mengecek obat, bisa juga mengecek laporan. Nah, terus ada fungsi loginnya, login, cetak obat, cek obat sama laporan. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Itu berdasarkan nomor 2, data mana yang disimpan di pusat. Jadi data yang tersimpan di pusat ialah data laporan data obat. Laporan data obat tuh misalnya obat-obatnya apa saja, terus apa saja yang ditambahkan, apa saja yang dihapus. Terus laporan penjualannya itu penjualan, misalnya penjualan per bulan tuh berapa, makanya tersimpan di database laporan sini. Itu merupakan data-datanya yang atribut atau data-data yang tersimpan. Berdasarkan nomor 2, data mana yang disimpan di lokasi lain atau beberapa lokasi lain. Nah, sini mungkin maksudnya yaitu satu data yang tersimpan di berbagai lokasi. Misalnya kita lihat di sini ada
kode order tersimpan di database order sama database faktur. Terus ada data username sama password tersimpan di database kasir sama database pemilik apotek. Nah, terus ada juga harga obat yang tersimpan di faktur dan tersimpan juga di obat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.